Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Polri melakukan penggerebekan terduga teroris di sejumlah lokasi pasca aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar Minggu pagi. Penggerebekan dilakukan untuk mengungkap siapa otak pelaku bom yang meresahkan warga, sekaligus melumpuhkan jaringan teroris yang masih ada di Indonesia. Bagaimana hasil dari penggerebekan tersebut dan bagaimana upaya negara dalam membabat habis jaringan terorisme di Indonesia? Inilah Prime Talk selengkapnya. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Keempatnya dianggap terkait dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan pelaku pasangan suami istri berinisial L dan YSF. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tersangka ditangkap berdasarkan penggeledahan yang dilakukan di Makassar dan Bima, Nusa Tenggara Barat sejak kemarin. Sampai dengan hari ini kita sudah mengamankan kurang lebih 4 orang tersangka, yaitu saudara AS, kemudian SAS, MR, dan AA, di mana masing-masing perannya bersama-sama dengan L dan YSF. Mereka ada dalam satu kelompok kajian Villa Mutiara namanya, di mana masing-masing memiliki peran untuk memberikan doktrin, kemudian mempersiapkan rencana untuk jihad, dan juga berperan membeli bahan yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan bom bunuh diri. Sementara itu, Satgas Densus Polda Metro Jaya juga telah mengamankan 4 orang terduga teroris di Condet, Jakarta Timur, serta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Condet dan Bekasi, ditemukan bahwa pelaku memiliki bom dan bahan peledak siap pakai. Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar memastikan 2 pelaku bom bunuh diri merupakan bagian dari sel kelompok Jemaah Ansarud Daulah atau JAD. Jaringan mana, Pak? Ini berkaitan dengan jaringan teroris yang sudah dilarang di Indonesia. Jamaah Ansarud Daulah, JAD ya. Ini sel-selnya. Sel-selnya karena dia regenerasi terus. Jadi salah satunya adalah 2 insan yang menjadi pelaku bom bunuh diri ini. Aksi pelaku bom bunuh diri di Makassar diduga terkait dengan penangkapan anggota JAD sebelumnya. Pada 6 Januari, Polri menangkap 20 orang terduga teroris di Komplek Villa Mutiara Biru, Makassar. JAD Klaster Villa Mutiara Biru telah aktif sejak 2015 dan menyatakan berbaiat kepada ISIS. Kelompok ini dianggap bertanggung jawab sebagai penyandang dana aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Solo, Filipina. Tim Liputan Metro TV. Baik, kita akan langsung bahas hal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, Pak Argo juga baru kembali dari Makassar. Kemudian ada mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Ansyad Mbae. Selamat malam, Pak Mbae. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada pengamat terorisme Al-Haidar Abdurrahman Putih. Selamat malam, Mas Haidar. Ya, selamat malam, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, ada perkembangan apa update terkini dari kasus yang terjadi di Makassar kemarin? Mungkin bisa saya sampaikan ya. So, kemarin kami dengan Bapak Kapolri dan dengan Kadin 88 itu langsung dengan Bapak Panglima TNI langsung ke TKP. Jadi ingin melihat dan memastikan bahwa seperti apa yang telah dilakukan oleh tersangka bom bunuh diri tersebut. Jadi setelah Bapak Kapolri melihat TKP dan kemudian juga melihat anggota Inavis dan kemudian lapor yang sedang olah TKP di sana, dan kemudian setelah dilakukan secara ilmiah, kita bisa memastikan bahwa pelaku yang awalnya diduga jasad sendiri ternyata berdua. Dan kemudian sudah kita identifikasi melalui ilmiah juga yang sudah kita lakukan, bahwa kita sudah menemukan identitas pelaku yang
laki-laki dan perempuan. Dan memang setelah kita telusuri bahwa pelaku yang inisial L ini, ya ini memang tidak tiba-tiba sendiri melakukan, tetapi ada perencanaan sebelumnya yang diikuti oleh pelaku ini dan dengan kelompoknya. Dia ada melakukan suatu kegiatan yang istilah dari Densus 88 itu ada step by step yang dilakukan, sehingga nanti terakhirnya akan melakukan suatu kegiatan yang membuat orang-orang itu akan merasakan ngeri lah melihat kegiatan yang dilakukan. Pak Argo, makanya, Pak Argo, benarkah aksi yang terjadi kemarin ini merupakan salah satu respon atas tertangkapnya ada puluhan terduga teroris dalam waktu 1-2 bulan terakhir ini, Pak Argo? Ya, memang untuk pelaku ini yang bunuh diri ini ada kaitannya. Ada kaitannya yang pernah kita lakukan penangkapan di bulan Januari kemarin, tanggal 15, dan kemudian juga kita telah dalam mengamankan itu ada juga yang meninggal dunia 2 orang karena melawan terhadap petugas, dan ini ada bagian daripada pelaku yang melakukan bom bunuh diri ini ada kaitannya semuanya. Gitu. Ya, termasuk yang di Makassar, Pak, ya, 20 orang ya? Ya, jadi hampir semua kegiatan sudah kita lakukan yang berafiliasi di JAD. Ini ada kaitannya semuanya. Yang ini masih dalam, yang sekarang ini sudah ada 4 orang lagi yang sudah kita amankan oleh Densus 88 di Makassar ini. Yang 4 orang ini kita amankan ini bagian daripada pelaku itu. 2 orang itu suami istri itu. Memang ada bagian yang menyuruh dia nikah, dan juga ada yang dia memberikan suatu mindset berkaitan dengan kegiatan-kegiatan JAD tadi. Jadi ini masih dalam pendalaman dari penyidik Densus, 4 orang sudah kita amankan ini. Dan ini kita yakinkan bahwa ada kaitannya, ada hubungannya ya, yang kita amankan ini dengan yang pelaku tadi. Bagaimana dengan penggerbekan di 2 lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Pak Argo, di Bekasi dan di Condet? Ya, tentunya ini berkaitan dengan yang di Condet maupun di Bekasi ini kan sudah dipetakan oleh Densus 88, dengan yang ada di Bima sudah kita petakan semua, bahwa hari ini kita langsung melakukan penangkapan semuanya dan penggeledahan. Dengan kita ketahui tadi sudah disampaikan Bapak Kapolri, kita sudah menemukan beberapa barang bukti yang sudah kita tunjukkan. Demikian. Baik. Saya ingin ke Mas Haidar. Mas Haidar, kalau untuk mengungkap jaringan sel-sel terorisme di tanah air kan sebenarnya kepolisian dari Densus 88 sudah berkali-kali mengungkap, termasuk jaringan yang ada saat ini, yang eksis saat ini, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan yang sekarang cukup gemuk begitu di sana ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan sel-sel ini masih aktif, padahal juga sudah diringkus satu persatu oleh aparat? Iya, sel-sel ini masih aktif ini sebenarnya penyebab psikologis ya, ketimbang penyebab sosiologis ya. Karena mereka memiliki militansi yang sangat kuat untuk bisa bertahan, sehingga ajaran-ajaran mereka itu mereka sebarkan ke seluruh tempat, apalagi didukung oleh beberapa instrumen jaringan organik violent ulama ya, jadi ulama kekerasan organik ya, ulama organik kekerasan yang selama ini selalu merekrut keluarga-keluarga dan menyuruh mereka untuk melakukan bom bunuh diri. Dan ini berbeda dengan ulama biasa ya. Kalau ulama biasa kan ulama yang ada di pesantren ataupun di kampus. Dan mereka itu ulama mekanik namanya, bukan ulama organik. Kalau ini ulama organik kekerasan. Jadi ulama organik yang memang memiliki jaringan yang membuat jaringan teroris itu tetap terus ada, tetap terus berkembang.
selain militansi ya. Karena tidak bergerak di institusi formal, Mas Haidar, sehingga lebih mudah bergerak. Apakah itu alasannya? Iya betul, karena mereka di institusi non formal sehingga mereka tidak mengakar. Negara itu tidak mengakar ke mereka. Jadi negara kadang-kadang tidak bisa menyentuh. Sama seperti ada pesantren Ibnu Mas'ud yang ada di Bogor ya, itu juga hampir-hampir tidak ada koneksi sama sekali dengan lembaga-lembaga pemerintah. Kenapa bisa cepat regenerasinya, Mas Haidar? Apakah murni karena memang perkembangan teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan ini? Atau bagaimana? Ya, ada banyak penyebabnya ya. Mungkin kan yang paling utama sebenarnya bukan teknologi, perkembangan teknologi yang mereka gunakan itu media sosial. Tapi karena memang situasi negara kita yang cenderung sangat sekuler, sangat demokratis, yang karena mereka kan memiliki ideologi yang anti demokrasi. Jadi karena perkembangan Indonesia yang menjadi negara demokrasi keempat dunia yang sangat luar biasa perkembangannya, itu yang membuat mereka pada akhirnya itu sangat membenci sistem negara ini, dan kemudian mereka mendakwahkannya untuk kemudian menjadi alasan utama mereka untuk berkembang. Ya, tetapi kan juga sudah ada sistem yang dibangun oleh BNPT, misalnya nanti Pak Mbai juga bisa menjawab, ada program deradikalisasi yang efektivitasnya juga masih terus diuji hingga sekarang. Apakah pendekatan yang sudah berjalan belasan tahun ini kurang tepat, sudah tepat, atau bagaimana sebenarnya Mas Haidar, pemerintah perlu menyikapinya? Iya, program deradikalisasi dalam banyak hal perlu direview karena ada banyak tulisan-tulisan di jurnal yang memberikan assessment yang tidak baik terhadap program tersebut, dan itu menunjukkan ada beberapa kendala, mungkin karena kendala teknis ataupun kendala personal ya. Tapi minimal negara harus melaksanakan 3 program pragmatik yang paling perlu, yaitu yang pertama adalah program kontra wacana terorisme, karena wacana terorisme itu terus-menerus disebarkan oleh ulama-ulama organik kekerasan tadi itu ke berbagai seluruh penjuru Indonesia. Dan kemudian yang kedua adalah program humanisasi, karena semua teroris itu mengubah dirinya menjadi tidak lagi human, tidak lagi manusiawi, dan bahkan banyak di antara pemimpin-pemimpin mereka itu dianggap sebagai dengan panggilan-panggilan binatang seperti singa, jihad dan sebagainya. Jadi ini perlu dihumanisasi. Ya. Kemudian yang paling perlu juga bahwa pemerintah harus segera meratifikasi konvensi PBB tahun 2008 tentang List of Designated Terrorist Organization, yang menurut saya itu sangat penting. Jadi kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, itu artinya Departemen Luar Negeri memang belum difungsikan secara optimal untuk mengatasi terorisme dalam kajian. List organisasi teroris. Ya, List of Designated Terrorist Organization itu adalah konvensi PBB ya. Yang belum diikuti oleh Indonesia. Negara lain sudah mengikuti. Oke, baik. Saya ingin konfirmasi hal ini ke Pak Mbai dengan apa yang pernah dijalani di BNPT dulu. Pak Mbai nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Talk.
Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Embai. Pak Embai tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Haidar, yaitu ada pendekatan dari pemerintah, dari BNPB yang paling tidak bisa dimodifikasi lah dari 3 pendekatan tadi. Ada kontrawacana yang juga masih harus ditegaskan, humanisasi dan juga meratifikasi list organisasi internasional. Pak Embai, sebenarnya kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana kinerja dari BNPT? Masalah kontrawacana itu penting. Sebetulnya yang paling penting adalah ya kalau saya menyimak dari presiden kita untuk menyimak terorisme ini sampai ke akar-akarnya. Nah, saat ini yang paling penting kita adalah yang pertama, untuk secara terang-terangan, secara tegas mengemukakan apa itu akar terorisme. Akar terorisme adalah radikalisme dan radikal. Ya, kalau di negara Arab lebih populer di istilah ekstremisme. Apa itu? Sebetulnya kita sudah punya instrumen yang terakhir itu Perpres atau PP nomor 7 Turan PE. Di situ sudah ditentukan peran daripada masing stakeholder itu. Tetapi berkenaan dengan menyimak akarnya ini, saya jadi teringat kita perlu tegaskan sebetulnya di situ. Apa yang disebut radikalisme itu sebagai akar terorisme. Kita tidak boleh lagi sungkan-sungkan. Ini kita selalu sungkan karena sensitivitas keagamaan. Paling tidak sudah ada referensi yang kredibel yang berlaku secara internasional, yaitu seperti yang dideklarasikan dari hasil konferensi internasional Al-Azhar di Kairo pada tanggal 2 atau 3 Februari 2020. Ini sangat aktual. Di situ dijelaskan secara tegas bahwa ideologi radikalisme atau ekstremisme yang menjadi akar daripada terorisme ini adalah ideologi yang dibangun di atas penyesatan atau manipulasi atau distorsi pemahaman agama. Khususnya beberapa doktrin tertentu. Ini yang menjadi esensi dari radikalisme ini. Dan inilah yang dipombakan kepada sebagian masyarakat sehingga mereka sampai berani melakukan aksi-aksi kejahatan kemanusiaan itu. Karena sudah dicekoki ini paham apa di sini? Yaitu pertama, paham tentang sistem kenegaraan, bahwa masyarakat muslim harus berdasarkan khilafah, sistem pemerintahan khilafah. Ini sudah dibantah, sudah diluruskan pemahamannya di forum itu, dan ini saya kira patut jadi referensi bagi kita semua. Kemudian yang kedua, paham apa? Pambai. Tidak ada manusia yang punya otoritas menentukan hukum di dunia ini, hanya Tuhan. Lihat Abu Bakar Basir, setiap sidang tidak pernah mau bicara karena dia tidak mau dihukum dengan hukum buatan manusia. Kemudian takfiri, jihad, hijrah, inilah yang harus kita fokus dalam hal kontra narasi, dalam deradikalisasi. Tetapi narasi saja tidak cukup karena orang-orang ini sudah dirasuki dengan satu keyakinan bahwa mereka melakukan kekerasan itu adalah atas perintah agama, atas perintah Tuhan. Nah, selain itu harus diikuti dengan tindakan tegas. Tindakan tegas ini perlu pendekatan politik dan ideologi. Tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum dan keamanan. Sehingga kalau kita mau merangi akar masalah ini, maka ini melibatkan stakeholder yang sangat luas seluruh bangsa ini. Inilah yang harus kita lakukan.
Baik, baik. Jadi pemerintah masih sungkan begitu ya, menurut Pak Mbai. Saya ingin lempar jawaban Pak Mbai ini ke Pak Argo sebenarnya ini dari tindakan. Kalau tindakan karena domainnya Pak Argo di Polri. Bagaimana Pak Argo menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Mbai? Sebenarnya bahwa apa yang sudah kita lakukan, makanya kita ada bentukan namanya Densus 88. Itu kemudian juga ada BNPT. Dan kemudian juga ada stakeholder lainnya ya, stakeholder lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk kemasyarakatan. Yang tentunya kalau memang polisi saja itu yang berjalan, saya rasa itu sangat-sangat kurang deh ya. Tapi kita harus sama-sama. Ini karena ini bukan apa namanya yang harus diperangi oleh polisi, bukan. Tapi kita harus sama-sama kelompok bangsa kita ini bersama-sama untuk meluruskan ya, dan kita juga peduli dan care ya. Makanya kemarin seperti Bapak Kapolri ke tempat-tempat seperti ulama, meminjam tangan ulama. Jadi pesan yang digunakan oleh kepolisian itu, bahasa polisi itu biar bisa diterjemahkan ya, diterjemahkan oleh umat, itu kita menggunakan ulama maupun pada stakeholder yang lain. Jadi bahasa-bahasa itu biar mudah dimengerti ya, mudah dimengerti. Dan kita tidak langsung kita melakukan suatu tindakan, memang kita tetap bersama di edukasi, ya, edukasi yang kita gunakan semua komponen dari kepolisian ini yang kita turunkan, kita gunakan semuanya untuk mengajak bersama, ya, untuk mengajak bersama, biar paham-paham yang ada seperti ini biar lurus, ya, jadi tidak ada lagi paham seperti ini. Ya, jadi, termasuk pendekatan yang lebih humanis yang tadi disampaikan oleh Mas Haidar, Pak Argo, karena ini menjadi potret atau image yang dulu kurang baik di mata Polri ketika di era Jemaah Islamiyah di tahun 2000-an. Ya, tentunya kan ini kita tadi saya sampaikan kita harus meminjam daripada orang lain menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga nanti para umat maupun ulama itu dia memahami. Kalau kita tuh misalnya bahasa polisi tidak diterima, bahasa-bahasa itu kita harus bisa mentransformasikan dengan bahasa ulama lewat ulama itu atau lewat kelompok yang lain, sehingga biar memudahkan untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang mempunyai paham seperti itu. Baik Pak Argo, tahan sebentar, Bapak-Bapak yang lain juga tahan sebentar. Berikutnya saya ingin tanyakan soal peta penyebarannya. Sulawesi Selatan, Makassar ini menjadi kantong penyebaran jaringan Jemaah Ansarud Daulah. Kenapa demikian? Di segmen berikutnya tetap bersama kami di Prime Talk. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Argo. Makassar, Pak Argo, Sulawesi Selatan ini sekarang menjadi salah satu epicentrum sel-sel jaringan JAD. Kenapa bisa demikian, Pak Argo? Mungkin kalau kita melihat data yang ada pada Densus 88, kalau kita melihat sejarah zaman dulu, sejarah pemberontakan itu ada namanya NII, ini ada DITI zaman dulu. Dan kemudian juga kalau kita secara ideologi, tentunya sudah ada metamorfosis antara tahun itu kemudian dengan tahun-tahun berikutnya yang mendatang ke sini. Itu ada yang metamorfosis, misalnya ada dari NII, ada ke JAT, juga ke JAD, juga ada yang ke tempat yang lain itu, ideologi yang lain, DCI dan sebagainya. Jadi ini saya rasa ini menjadi atensi bagi untuk memberikan suatu pelurusan ya, artinya nanti bagaimana biar masyarakat di sana yang ada secara ideologi ini bisa memahami arti daripada yang harus kita laksanakan sebenarnya. Ini yang tentunya bagian ini sejarah pemberontakan ideologi menjadi bagian daripada atensi bagi dari pihak kepolisian dan tentunya bagi stakeholder yang lain. Pak Argo, kemudian bagaimana dengan histori juga di Sulawesi yang beberapa tahun silam atau dekade yang lalu itu juga menjadi pusat atau hub begitu ya, hub untuk jalur keluar masuk ketika konflik di Poso, ketika konflik di Ambon. Apakah ini sisa-sisa jaringan-jaringan yang dulu juga pernah ada sehingga kemudian Sulawesi Selatan, Makassar ini menjadi tempat ruang gerak mereka saat ini, Pak Argo?
Iya, tentunya bahwa kalau kita melihat bahwa Indonesia Timur itu untuk kota yang terbesarnya kan dari Makassar ya, Makassar yang semuanya ada, semuanya tersedia, yang semuanya terfasilitasi di sana ya. Dan ini hampir semuanya kota-kota yang di Indonesia Timur kalau mau ke Indonesia Barat pasti akan melewati kota Makassar atau ujung Pandang ya, zaman itu. Ini tentunya menjadi bagian daripada atensi, dan kemudian tidak hanya Makassar atau ujung Pandang saja, tempat-tempat yang lain juga menjadi ada sejarah-sejarah yang perlu kita perhatikan. Dan ini menjadi titik bagaimana kita ada namanya moderasi ya, ada moderasi di sana biar semuanya moderasi ini bisa kita jalankan dengan baik, sehingga tentunya nantinya masyarakat bisa paham dan nanti bisa merasa memiliki negara ini. Baik. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Nanti jawab sesaat lagi Pak Argo, dan Pak Ambai tetap bersama kami di Prime Talk. Ya, baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Ansyad Mbai. Pak Mbai masih bersama kami. Pak Mbai, tadi kita bicara dengan Pak Argo terkait kenapa Makassar sekarang menjadi besar begitu untuk dalam tanda kutip ini menampung sel-sel terorisme, JAD khususnya. Kemana wilayah-wilayah yang lain? Kekuatannya seperti apa? Petanya seperti apa sekarang? Begini, kalau kita melihat rekor pergerakan terorisme di Indonesia, itu pada tahun 2010-2011 ketika pelatihan militer teroris di Aceh, Gunung Jalin Janto itu bisa dipatahkan oleh Polri. Nah, itu kan diikuti oleh semua kelompok teror dari beberapa penjuru di Indonesia. Ketika itu diobrak-abrik, mereka kemudian kembali melarikan diri, dan mereka punya keinginan menjadikan Poso sebagai epicentrum daripada pergerakan terorisme. Nah, Poso itu sangat dekat dengan Makassar, khususnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini dulu adalah basis NII Kahar Musakar yang merupakan cikal bakal kelompok-kelompok radikal dan terorisme yang bergerak saat ini. Para kelompok teroris ingin konsentrasi di Poso, itu umumnya mereka lewat Makassar. Kalau kita lihat lagi perjalanan transportasi bahan bom dan senjata dari Filipina Selatan ke Indonesia, itu menggunakan Makassar sebagai terminal, kemudian sampai ke Surabaya dan ke bagian Indonesia yang lain. Jadi Makassar ini memang sangat strategis karena di dekat pusat-pusat konflik. Di situ Poso ada, kemudian di Mindanao. Dan tempat yang paling strategis untuk base mereka itu adalah Makassar, dengan latar belakang, dengan basis radikalisme itu memang sejak dulu masih ada di sana. Baik. Saya ingin ke Pak Argo lagi. Pak Argo, apakah artinya di wilayah lain kekuatannya melemah atau bagaimana petanya Pak Argo? Terutama di Pulau Jawa. Ya, tentunya tidak melemah ya. Jadi kalau kita melihat bahwa perkembangan global ya, itu sangat berpengaruh dengan adanya kegiatan di Indonesia. Misalnya antara pemilihan Presiden Amerika Serikat, dagang antara Amerika dengan Cina, dan kemudian menekan Timur Tengah misalnya itu. Itu juga akan berpengaruh. Karena apa? Ya karena misalnya di Jawa sendiri pun juga ada sejarah zaman dulu, ada sejarah ideologi juga ada di Jawa Barat, gitu ya. Mungkin juga ada di Jawa Timur, dan itu semua hampir rata-rata kalau seandainya ada tekanan yang ada di Timur Tengah akan muncul di sana, muncul. Itulah jadi sejarah perkembangan global kemudian regional pun mempengaruhi.
Ya ini tentunya menjadi bagian daripada pembelajaran buat kita semua. Gitu ya. Baik. Jadi jangan sampai negara kita ini bisa dipecah belah oleh perkembangan global, tapi kita harus kuat untuk menghadapi semua ini. Baik, terima kasih Pak Argo Yuwono. Kami berharap banyak tentunya di Polri, terutama di teman-teman di Densus 88 untuk terus menumpas habis jaringan terorisme di Indonesia. Terima kasih Pak Argo, Pak Ansyad Mbae, juga tadi ada Mas Al Haidar yang juga sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.